Kisah ringkas Kiai Mat Jipang Batokan Kediri. Kiai Mat Jipang adalah ulama besar di zamannya. Beliau berasal dari Batokan Petop Mojo Kediri. Beliau putra pertama dari Kiai Fadhil dan Bunyai Anjar, pengasuh Ponpes Batokan. Berikut beberapa catatan ringkas mengenai beliau. 1. Santri yang menjadi maestro. Beliau mondok di Pondok Lirboyo. Beliau adalah santri kebanggaan Pondok Lirboyo, kepandaiannya luar biasa, dan merupakan bintang atau maestro pada eranya. Beliau juga mondok di Pondok Kedunglo yang kala itu diasuh oleh Kiai Maruf, dan dari Kiai Maruf inilah beliau mendapat julukan Jipang, kependekan dari ngajine gampang, karena memang beliau sangat pandai. 2. Menolak santri. Pernah suatu ketika, ada seorang santri yang ingin mengaji dan mondok kepada beliau, namun beliau tidak berkenan. Dan beliau menyarankan santri tersebut untuk mengaji kepada adiknya, yaitu Kiai Jamaluddin Batokan yang juga sangat alim. Hal ini tentu bukan karena meremehkan, tapi sebagai bentuk ketawaduan, serta merasa diri tidak layak, walaupun sebenarnya beliau sangat layak dan sangat pandai. Itulah mungkin alasannya mengapa sebagian ulama-ulama besar tidak memiliki pondok pesantren. 3. Sangat menguasai ilmu faraid. Mbah Yai Mat Jipang sangat menguasai ilmu faraid atau ilmu waris. Sehingga banyak masyarakat yang mempercayakan pembagian warisnya kepada beliau. Ketika membagi warisan, beliau sangat bijaksana, teliti dan hati-hati, sehingga barang-barang rumah yang kecil dan nampaknya remeh, seperti wajan dan semacamnya, juga beliau ikut hitung kalkulasi. Karena sifat beliau yang bijaksana ini, sehingga ketika sedang membagi warisan, seluruh pihak merasa marem atau puas. Memang orang yang bisa membagi harta waris itu banyak, akan tetapi yang bisa membuat masing-masing pihak bisa merasa puas ini adalah jarang, di mana kebanyakan saat ada pembagian harta waris akan ada pihak yang merasa kecewa, tapi ketika beliau yang membagi, hal ini tidak terjadi. Saking terkenalnya beliau dalam masalah bagi waris ini, beliau terkadang diundang untuk bagi waris hingga keluar daerah Kediri, bahkan pernah hingga sampai ke Banyuwangi. 4. Ulama yang bersahaja. Mbah Yai Mat Jipang adalah ulama yang dalam berpenampilan memilih untuk apa adanya. Beliau sederhana dan bersahaja. Beliau tidak memakai baju-baju khas ulama. Beliau pun biasa memakai belangkon atau penutup kepala khas orang Jawa kala itu. 5. Ulama yang tegas. Ulama itu ada kalanya yang lembut dan ada kalanya yang kering atau tegas. Dan Mbah Yai Mat Jipang ini termasuk kelompok kedua. Beliau memiliki sikap yang tegas. Pernah suatu ketika, di desanya ada pertunjukan rumban. Dan saat itu terjadi ada seorang gadis yang naik di atas bas yang sedang dibawa oleh seorang pemuda, dan ini tentu melanggar norma. Apalagi di zaman itu, maka beliau pun dengan tegas melarangnya. Akibat dari itu, kegiatan rumban di desa tersebut pun dihentikan. Pernah juga, suatu ketika ada seorang ulama, dari salah satu pondok besar di Jawa Tengah menyaksikan akan keterangan yang terdapat di dalam kitab Sirojut Tholibin, karya Kiai Ihsan Jampes Kediri, yang merupakan masih sepupu dari Kiai Mat Jipang. Mengetahui hal tersebut, Kiai Mat Jipang pun berangkat ke pondok tersebut dan mendebat sang Kiai. Beliau pun menang dan akhirnya sang Kiai mengakui akan kebenaran apa yang ada dalam kitab Sirojut Tholibin. 6. Amalan beliau. Di antara amalan yang sangat beliau utamakan, dan menjadi wirid beliau sewaktu-waktu adalah memperbanyak membaca Alhamdulillah dan membaca istighfar. Pernah ada seseorang yang meneliti beliau ketika sedang membaca sesuatu dengan lirih, dan ternyata kedua bacaan inilah yang beliau perbanyak. Wallahualam bishawab. Narasumber, 1. Almarhum Romo Kiai Muhammad Usman Petop. 2. Ustadz Agus Bobang. 3. Ibu Umi Masitoh Petop. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video berikutnya.